Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enaknya cangkemnya dibuka mboten? Saya ini dibuka awal. Dibuka. Nggih, mangke nek mboten dibuka mambu abape dhewe semaput. Ngawur. Mbok biasane. Insyaallah dagelan niku insyaallah mlebu surga. Amin. Cangkeme mampir neraka. Gak apa-apa lah mampir dulu ngilih korek. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukronillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ibu dari Universitas Terbuka, Pak Haji Yulianto, dan semua yang hadir serta pemirsa yang di rumah, rahimakumullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam hari ini Selasa malam ya ini. Ini hari Selasa malam ya? Nggih, ya. Rabu. Enggak, Selasa toh. Karena bagi saya semua hari itu hari Selasa. Loh, kok bisa, Gus? Ya, semua hari Selasa. Semuanya hari itu hari Selasa. Kok bisa? Karena buat aku semua hari itu hari Selasa. Selasa di surga bareng kamu. Plesetan. Selasa. Kita semuanya bangga bahwa kemudian kita masih bisa bertemu dengan satu hari di mana hari itu dilahirkan sosok yang mulia, seorang manusia terpilih dari semua pilihan yang ada, seorang manusia yang paling mulia dari semua yang mulia, seorang manusia terbaik dari yang terbaik. Siapa? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para pemirsa yang saya muliakan, Allah itu menciptakan makhluk itu ada dua, makhluk hidup dan makhluk mati. Ya, makhluk hidup dan makhluk mati. Ya, karena oh gitu ya. Jadi Tuhan itu memang adil, menciptakan surga, menciptakan neraka, menciptakan manusia, menciptakan setan. Elek kabeh. Tapi enggak apa-apa Gus kalau tak terima kalau aku di neraka. Tapi inget loh, aku ning neraka tok gak apa-apa Mas, tapi eling kanca-kanca anggere sing mlebu surga nyumet rokok dan nyilih geni saka neraka tak tapuk lambene. Tapi aku seneng karo Andi. Soalnya saya selalu bilang kalau ada cowok punya kumis, fik pertahankan. Berarti dia lele bukan buaya. Cocok. Lah Yuda kok ora duwe kumis tapi duwe jenggot. Wedhus. Allah itu menciptakan makhluknya itu ada dua, makhluk mati dan makhluk hidup. Makhluk hidup itu juga ada dua, makhluk hidup yang berakal dan makhluk hidup yang tidak berakal. Ada dua. Pindah. Oh, pindah. Kacau ini. Kacau. Bangun kono elek-elek terus. Surga. Makhluk yang berakal itu juga ada dua, yang beragama dan tidak beragama. Yang beragama itu juga ternyata Allah ciptakan ada dua, yang beragama Islam dan yang tidak beragama Islam. Dan Indonesia mengakui itu karena ada 6 agama yang diakui oleh undang-undang: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, kalau Andik ini beda. Apa? Dharma Gandul. Bahkan kalau hari Minggu gandulnya Mbah Darmo. Gitu kan. Yang Islam itu juga ada dua, Islam yang hanya sekedar Islam dan Islam yang beriman. Karena yang Islam belum tentu beriman, yang beriman insya Allah pasti Islam. Kalau garam itu pasti asin, tapi tidak semua yang asin itu garam. Contoh nih upilmu, orang percaya jajalan. Alah, aku jajal barang gitu. Katanya suruh jajal. Lah mau rupa kaya awak mungkin mesti asin. Saking pate. Tapi lah wong kere biasanya memang upile asin loh. Asin, nggih. Aku ketok kira duit ketok iki. Ku lak ning omah ra duwe duit, tagihanmu akeh kowe mara ning pondokku. Anu Gus, badhe diparingi bantuan. Ora, nangis bareng.
golek kanca. Golek kanca. Jadi ada yang Islam sekedar Islam, tapi ada yang beriman. Nah, iman itu juga ada dua. Imannya para nabi dan imannya manusia biasa. Tentunya berbeda. Imannya manusia biasa ya kayak kita, kadang-kadang seperti angin, kadang-kadang kencang, kadang-kadang lemah. Lah, nabi itu juga ada dua. Nabi yang sekedar nabi dan nabi yang menjadi rasul. Nabi itu jumlahnya berapa? Ada 124.000 nabi. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi dalam kitab Mishkatul Masabih, yang menurut Syekh Albani hadis ini sahih. Jumlah nabi itu 124.000 nabi. Makanya kalau sekedar 25 nabi barangkali kita hafal nama-namanya. Tapi kalau 124.000 nabi kita nggak akan pernah tahu. Kan bisa jadi ada nama nabi namanya Yulianto, bisa jadi loh. Tapi rapantes. Nabi kok Yulianto ya rapantes toh. Umpamanya jenenge Nabi Miftah Maulana Habibur Rahman cek pantes lah. Pantes lah. Yudo SHMM niku ya lumayan lah. Pantes. SH Yudo SHMM susah hidup meh mati. Kayak ngerti. Kalau tadi ini SPD MTR, sarjana penuh dosa modar. Rano sing apik. Orang sing enak ya. Jadi 124.000 nabi. Dan kita nggak pernah tahu nama nabi-nabi siapa saja. Lah, nabi itu ada dua, sekedar nabi yud, ada juga yang menjadi rasul. Lah, rasul itu juga ada dua. Sekedar menjadi rasul dan yang mendapatkan gelar ulul azmi. Lalu ulul azmi itu ada, ngomong dua tak antemi, lima. Siapakah yang mendapatkan gelar ulul azmi? Nabi Musa, Ibrahim, Nuh, Isa, Muhammad. Kalau disingkat minim. Musa, Ibrahim, Nuh, Isa, Muhammad. Dan dari 5 orang yang mendapatkan gelar ulul azmi ini, siapakah the best one? Siapakah yang terbaik? Tentunya yang terakhir, Sayyidil Awwalina wal Akhirin, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, kita itu umat yang sangat beruntung. Beruntungnya di mana? Sebagai umatnya Rasulullah dikatakan sebagai kuntum khaira ummah, kalian adalah umat terbaik. Salah satu ciri kebaikannya apa? Jadi besok itu dari semua umat para nabi yang bakal masuk surga pertama kali adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi juga diingat kalau masuk neraka juga pertama kali umatnya Nabi Muhammad. Kita beruntungnya di mana? Satu umat terakhir tapi mendapatkan nabi yang terbaik. Sampai kemudian ketika kecintaan kita kepada Nabi ini, ketika dia lahir sampai sekarang kita mencintainya, akan ada keutamaan-keutamaan di dalamnya. Bahkan pamannya Kanjeng Nabi siapa yang kafir? Yang kafir Abu Lahab. Yang memusuhinya Abu Lahab. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Gosok. Orang yang Abu Gosok ya. Abu Lahab itu diriwayatkan setiap hari Senin seksanya di alam kubur dikurangi oleh Allah. Kenapa? Karena pada hari Senin itu di saat Kanjeng Nabi lahir, beliau bersuka cita atas kelahiran keponakannya. Gara-gara rasa cinta dan rasa bahagianya atas kelahiran Rasulullah, coba siksanya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada orang tanya sama saya, Gus, kita kan gak pernah melihat Kanjeng Nabi, bagaimana kemudian kita bisa mencintai Kanjeng Nabi? Jawaban saya sederhana, cinta yang berawal dari mata hanya akan berakhir menjadi air mata. Tetapi cinta yang berawal dari hati tidak akan pernah berakhir sampai mati. Menunggu Widik. Jadi kuwi rahasiane cangkemku larang iki mergo kowe Dik. Ya. Saya ulangi ya, cinta yang berawal dari mata hanya akan berakhir menjadi air mata. Tetapi cinta yang berawal dari hati tidak akan pernah berakhir sampai mati. Wah, kalau cinta itu berawal dari kuping, itu akhirnya keluar kopok. Jijik. Ngomong kopok orang delok andik gitu. Lah, maka kemudian apa? Rasa cinta inilah yang harus hari ini kita pupuk supaya semakin lama semakin mendalam.
sehingga ada perasaan kangen dengan Rasulullah Muhammad SAW. Lah, ini mumpung ada teman-teman dari Universitas Terbuka dan ada dari Koperasi Tabungan Umroh dan Haji, saya akan cerita bagaimana kemudian saya dulu bisa haji dan umroh ketika saya kuliah itu. Karena saya hanya semata-mata mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Dan kalau ngomong UT, Bu, alhamdulillah saya itu ada beberapa kampus dan perguruan tinggi yang akan memberikan gelar kepada saya doktor honoris causa. Jadi doktor honoris causa itu doktor honore kaos. Ya bukan doktor honoris causa itu dulu guyorannya almarhum Kintos sama saya. Jadi kalau doktor honoris causa, doktor honore kaos. Jadi ketika dulu saya kuliah itu menjelang pemberangkatan haji, saya itu selalu hadir di asrama haji di Yogyakarta. Saat itu hidup saya serba kekurangan, serba pas-pasan. Pokoknya ya mohon maaf, untuk hidup saja susah, untuk makan saja susah. Tapi apa? Saya punya cita-cita, ya Allah, saya pengen ziarah Makkah Madinah di waktu usia saya yang masih muda. Kan biasanya ada orang itu sudah bisa haji kadang-kadang di akhir usia. Ya, betul. Usianya sudah 60-70 tahun, apalagi sekarang. Daftar usia 50 tahun barangkali bisa berangkat haji usia 90 tahun atau 80 tahun. Karena sekarang ngantrinya sudah 30 tahun. Saya doakan Andik mudah-mudahan bisa berangkat haji. Amin. Lah mau ngamin tok ora mangkat. Wong sing daftar ora mangkat mau ngamin tok. Amin tok. Lah ngono kok ndongakne. Gunane opo iki terusan? Daftar terus amin. Oh, daftar terus amin. Berapa halaman? Nanti tak kasih caranya itu. Tapi ya nabi amin itu ada baiknya. Saya ada cerita Sayyidul Habib Ahmad Khalil Al-Bangkalan. Jadi beliau gurunya orang Islam Indonesia lah. Bahkan beliau gurunya orang NU seluruh dunia. Namanya Sayyidul Habib Ahmad Khalil Al-Bangkalan. Kalau Yudo ini pasti sering ziarah ke sana. Kalau si Andik ya paling Gunung Kemukus. Iya. Bukan. Oh, saya tahu ya gue. Jarak, Gus. Oh, jarak. Tapi sekarang alhamdulillah sudah tutup semuanya. Sekarang terakhir rego piro to? Kalau terakhir yang 175. Cangkemmu. Tapi alhamdulillah sekarang tutup, Bos. Tutup ya. Surabaya sekarang bersih, nggak ada apa-apa, sekarang online semuanya. Mau minta linknya mungkin? Makanya pantas sering ketangkep di hotel gara-gara online itu ya. Yang saya celaka itu, Bu, Bapak, pemirsa, gara-gara Surabaya tutup, binaan saya di Sarkem itu ketika saya pengajian melonjak banyak. Jadi peserta pengajiannya banyak. Lalu saya bilang, kok ini jadi banyak banget? Iya, Bah, banyak yang hijrah. Hah? Hijrah dari mana? Dari Doli ke Sarkem. Nyuwun sewu, Gus. Terus terang saya kemarin lewat di depannya lokalisasi yang sudah tutup itu masih ada beberapa. Saya lewat di situ disapa. Mas, Tanjung Perak kapale kobo. Monggo pinarak kamare kosong. Menjawab ya. Tak jawab, tuku duku diwadahi tampan. Mangke kula mriku kali Gus Miftah. Ngasih pengajian. Ngasih pengajian. Pantesan le. Aku wingi kira ana Mbak celuk aku. Gimana? Gus Miftah mriki. Ana Mbak, napa jenengan gurune Andik? Nggih, nyuwun sewu, mang ngomong ke Mas Andik, KTP-ne ketinggalan. Teng mriko. Dadi ra bayar ninggal KTP ngono kene. Nyuwun sewu. Apa? Ana ndi? Badhe mundhut KTP. Lah demo kene wae pengajian dhisik kok mundhut KTP. Jadi ngomong soal cinta dengan Nabi tadi itu ya. Kowe ngomong amin ki bener le. Jadi Mbah Ahmad Khalil itu ada tamu kaya. Ada tamu kaya. Lih, kowe kono mangkat kaji. Orang kaya ini jawab, "Benjang mawon Kiai besok saja, saya masih sibuk." Dan naudzubillah min dzalik, didhawuhi Mbah Ahmad Khalil suruh haji, dia bilang besok saja. Sampai matinya orang kaya ini tidak bisa berangkat. Tapi ada orang miskin, Mbah Ahmad Khalil niku ngendikan begini, saya doakan jamaah yang hadir ini semuanya bisa naik haji. Lah Mbah Ahmad Khalil ketika ngendikan seperti itu ada jamaahnya mengaminkan. Sampai 3 kali baduke sampai natap lantai. Amin Mbah Yai dier, amin Mbah Yai dier, amin Mbah Yai dier. Subhanallah, bisa berangkat haji 3 kali. Lah maka kalau kamu pengen berangkat haji ya toh, saya tak berdoa ndasmu tatap ke mester. Amin. Hei, kok langsung sulap ya? Namanya nih Andik Mataram. Manusia tanpa rambut. Mungkin nyuwun sewu, masa lupa Gus? Apa? Mungkin Anda lupa dengan saya. Ya.
Kenapa? Sayang baru Anda Islamkan. Oh, kalau itu Deddy Corbuzier, ini Deddy Kohbunder. Oh, betul. Lah, soal cinta itu, saya dulu kuliah. Ya makanya hari ini teman-teman di Surabaya dan sekitarnya kalau mau kuliah silakan daftar ke UT lah. UT cuman UT loh ya. UT. Jangan UT2. Nanti kalau UT2, UT dimakan. Wih badokan ya Li. UT Universitas Terbuka. Artinya orang kuliah itu nggak ada kata terlambat. Saya sering ditanya, Gus, kalau kuliah cuma di UT? Jawaban saya sederhana. Bukan, yang penting itu bukan di mana kamu kuliah, tapi bagaimana kamu kuliah. Loh, ngono. Ya aku ngomongin ini men awakmu oleh kontrak meneh. Satu paket. Alah kowe melu-melu paket aku iki lho. Nggih to, Gus. Kowe melu paket aku. Nggih. Oh, terus? Wan Awakmu melu paketane kene pokoknya anggar gelem dibayar 150 iki lho. Mas, 150 ginebus KTP kurang. Lah iya 175 Pak ya. Kurang, Cuk. Nah, saat itu bagaimana kemudian ada kerinduan mendalam dengan Rasulullah Muhammad SAW di sekitar tahun 2001-2002. Setiap mau berangkatan haji, saya selalu datang ke asrama haji lebih awal. Yang saya lakukan apa? Bersih-bersih asrama haji. Saya pengen mendapatkan keberkahan dari orang-orang yang akan menjadi tamunya Allah, Duyufur Rahman, yang akan menjadi tamunya Nabi, Duyufur Nabi. Akhirnya apa saya bersihkan? Begitu calon jamaah haji datang, mereka saya layani. Ya mereka pengen kopi ya tak kopi ini, pengen wedang ya tak wedangi, pengen susu ya tak susoni gitu. Pokoknya apapun yang mereka minta saya kasih. Lah ketika mereka berangkat ke Solo, embarkasi Solo, kalau Jogja kan embarkasinya Solo di Tengah Hutan itu. Mereka berangkat pakai mobil bagus, dikawal sama polisi. Saya kejar pakai sepeda ontel. Ketika saya ngejar mereka, saya berdoa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma yassir lana ya Allah ziyaratal Makkah wal Madinah bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali saya mengumandangkan kalimat itu, saya menangis. Kenapa? Karena saya begitu rindu. Saya cuma bilang begini, ya Allah, kapan saya bisa nyusul mereka ya Allah? Saya kangen dengan Kanjeng Nabi ya Allah. Bis berangkat ke Solo, dikawal dengan polisi, tuing. Saya kejar pakai pit ontel. Makanya kenapa saya sekarang sering naik sepeda? Karena godaan pria di era new normal, harta tahta sepeda. Bukan harta tahta wanita. Oh, Serapayu saya ini harta tahta sepeda. Iya. Tapi yang suka bersepeda ingat tetap berhati-hati di jalan. Kenapa? Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan. Keseringan gue, jarang gue stamina hilang. Keseringan gue pacar yang hilang. Kalau seneng karo Nanda kayak hati-hati. Yang sakit itu bukan jatuh dari sepeda, tapi jatuh hati sama kamu nggak terima. Merongos gue. Beda pilihan. Bukan, kamu cuma Nanda itu beda keyakinan. Gitu. Kamu yakin mau, Nanda yakin nggak mau. Pantesan atau dibales WA aku. Aku sering WA apa? Iya. Ya Allah. Pada akhirnya cowok yang chatting perempuan melalui WA akan kalah dengan cowok yang menyebut namanya di dalam doa. Kalah. Nanda sering WA, tapi dia nggak sering WA. WC. Akhirnya mereka saya kejar, saya doa. Allahumma ya Allah, yasir lana, mudah-mudahan kau mudahkan aku ya Allah. Ziyaratal Makkah wal Madinah, untuk bisa mengunjungi Makkah dan Madinah bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atas berkat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba ini pemirsa saya, doa saya itu waktu itu. Allahumma yasir lana ziyaratal Makkah wal Madinah bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Air mata saya berurai. Karena begitu kangennya saya dengan Kanjeng Nabi. Sekian lama, coba bahkan minta dalam mimpi pun kadang-kadang kita nggak bisa itu. Kenapa? Karena nggak ada kerinduan yang mendalam dengan Rasulullah Muhammad SAW. Coba Anda bayangkan, kalau Andik Mas Yudo kangen sama cewek atau sama istri, begitu mendalam, biasanya jatuhnya apa? Di dalam mimpi. Pertanyaannya, kenapa kita nggak pernah bisa mimpi ketemu Rasulullah? Karena nggak ada kerinduan seperti itu yang mendalam. Zauknya ini nggak ada. Bis saya kejar sambil nangis, ya Allah yasir lana ya Allah. Apakah bisa ngejar Gus? Nggak bisa. Oh mereka dikawal polisi, lampu merah nggak berhenti kok. Makanya kalau Andik ini pengen lampu merah nggak berhenti gampang. Caranya. Satu, jadilah pejabat seperti Pak Jokowi.
Nomor 2, jadilah calon jamaah haji, pasti dikawal polisi. Nomor 3, naik ambulan, mesti ramandek kowe. Nguing so pakai almarhum Andi. Sing telu lapi. Wong kuwi lho. Ya Allah. Akhirnya apa? Saya kejar. Dan ternyata Allah kemudian ketika sudah menghendaki kita menjadi tamunya, subhanallah. Saya sering mengatakan apa? Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Wow. Ya benar. Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Termasuk malam hari ini yang mau daftar umroh melalui tabungan koperasi, nggak usah DP 2,5, nyebut nama Gus Miftah gratis. Bilang Pak Yulianto. Alhamdulillah. Lah Pak Yulianto. Pak Yulianto. Pemirsa itu dengerin tuh. Nyebut nama Gus Miftah gratis. Wah. Pak Yulianto. Insya Allah Pak Yulianto tidak Tony Boster. Waton muni do bosti banter orang. Lah andik jelas. Umroh gratis be. Piye gelem ra? Wah, purun Gus. Sampean nyebut Gus Miftah gratis. Pak Yulianto, Gus Miftah. Musrik. Nanti daftar yo nanti ora saiki. Nggih. Jangan kowe iki lak gratis ana senengane makan dhisik dhewe to, Dik. Jadi apa? Kalau kemudian Allah sudah menghendaki enteng. Saya kasih contoh bagaimana kemudian kerinduan kepada Rasulullah ini akan membawa kita ketemu dengan Rasulullah. Karena dikatakan almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu dalam hadis riwayat Bukhari akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Bagaimana kemudian saya tidak nanti di akhirat, ya Allah, di dunia saya pengen ketemu dengan Kanjeng Nabi, pengen ziarah, pengen masuk ke Raudhah, pengen ya Allah mencium hawa dari makamnya Rasulullah saat itu. Dan ternyata Allah begitu entengnya. Saat itu saya punya uang pas-pasan, saya daftar umroh. Begitu saya datang salah satu travel, saya waktu itu belum kenal Pak Yulianto. Begitu saya daftar bawa uang, pihak travelnya bilang apa sama saya? Loh, Gus Miftah badhe umroh? Nggih. Saya bayar, Pak. Jawaban dia apa? Gus Miftah mboten usah bayar mawon, tapi kula diwangi nggih jenengan dadi pembimbing. Saya bilang saya belum pernah berangkat umroh kok jadi pembimbing gimana? Wes kula yakin Gus Miftah pasti bisa. Akhirnya apa? Uang umroh itu yang seharusnya saya bayarkan dikembalikan ke saya dan bisa untuk ngurusi santri di rumah dan saya bisa berangkat umroh. Lah jamaah itu kan seneng banget, wah pembimbingku Gus Miftah gitu loh. Akhirnya saya berangkat padahal saya belum pernah tahu Makkah Madinah itu seperti apa. Lah begitu masuk kota Madinah, masuk Masjid Nabawi, persoalan timbul. Jamaah tanya begini, Gus Miftah, nanti kita diantar ke Raudhah ya, mau dari bentuknya kayak ngapa ya? Lah gimana? Belum pernah datang. Di UT juga nggak pernah dipelajari kok waktu itu. Akhirnya karena kemudian saya pengen membuat jamaah ini bombong hati ini, idkhalus surur, jangan sampai kemudian dia tahu saya belum pernah masuk di situ. Ah gampang, kok tak delokke. Engko mangkat bareng goleki karo aku gayane kae lho. Padahal aku urung tau ngerti lho. Yang saya ingat-ingat ketika saya baca kitab, baca buku macam-macam bahwa apa namanya? Raudhah itu adalah karpetnya berbeda dengan karpet Masjid Nabawi secara keseluruhan. Tak eling-eling rupanya hijau. Wah, ayo, mesti ning ngarep ora mungkin ning mburi. Nomor 3 cedak makame Kanjeng Nabi. Saya ajak ke depan sama jamaah, ada tempat orang usul-usulan. Begitu saya lihat karpet hijau, kemudian ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku adalah merupakan taman dari taman-taman surga. Ketika kita mendekat, jamaah tanya, mana Gus? Alah goblok, iki lho Raudhah. Padahal saya juga baru tahu itu. Subhanallah. Kalau kemudian ini kita lakukan, kecintaan seperti ini nggak ada yang mustahil. Demikian juga ketika saya berangkat haji, masya Allah. Ini saya begitu kalau cerita ini saya bisa nangis Mas Yudo. Bagaimana tidak? 10 tahun anak saya yang pertama tidak punya adik. Istri saya selalu saya ajak untuk umroh. Sampai kemudian umroh yang kesekian kalinya saya ketemu dengan askar di tanah Mekah. Dia tanya begini, dari mana? Min aina jitum? Saya bilang jitu min Indonesia. Saya dari Indonesia. Dia tanya lagi, wah Indonesia? Dia bilang helwah. Wah, pokoknya diling-ling wong Indonesia sama itu cantik gitu loh. Wong Arab lah mikir Indonesia le. Wah, wayu pokoknya. Pokoknya SDSP lah. Semok depan, semok belakang. Lah selerane Pak Yulianto STNK. Setengah tua ning kewer-kewer. Pak Yulianto. Kalau adik selerane beda. STMM. Setengah tua meh modar. Terus saya ditanya,
Kam zaujatan lak, bojomu piro? Kurang ngajar teh itu. Saya ditanya, istrimu berapa katanya? Loh, saya bilang ila wahid faqat, istrinya cuma satu. Kenapa? Karena kan saya orang setia itu loh. Pas saya ditanya, apakah Anda pengen nikah lagi Gus Miftah? Saya bilang ya nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada ya saya menikah lagi. Kalau tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Saya pengen kemudian cerita ini menginspirasi Anda semua karena sesuai dengan sponsor kita UT dengan Koperasi Haji, Umroh dan Haji, supaya kemudian Anda terinspirasi bagaimana kemudian rasa cinta itu bisa membawa kita ketemu dengan Rasulullah. Saya ditanya lagi, anakmu berapa? Delalah anak saya waktu itu baru satu loh, yang sekarang di Kudus di Yambu'ul Quran, Mufti Athaillah Sohibul Atqiya Maulana Habibur Rahman. Saya tanya, wow pantesan istrinya cuma satu, wong goblok nggak bisa bikin anak, kurang ajar iki. Wong Arab cangkemnya bosok ya. Kayak si Andi kan ini orang Arab ini. Arab maklum. Arab pati genah. Arab pati genah itu. Akhirnya apa? Saya tersinggung dengan perkataan orang Arab. Saya berada di depan multazam, sampingnya Hajar Aswad. Saya minta, ya Allah, beri saya kembali keturunan ya Allah. Ya Allah, saya pengen punya anak lagi ya Allah. Begitu saya masuk kamar hotel, istri saya selesai baca Quran, saya bilang, Bunda, nanti di depan Ka'bah Bunda harus berdoa. Sebut nama Rasulullah sebanyak-banyaknya. Dan Mas Yuda tahu, Bunda itu setiap hari baca sholawat minimal 10.000 sampai 15.000 kali. Wow. Bahkan istri saya itu ketika masuk ruang operasi dengan penyakit yang beliau yang dikasih oleh Allah, masuk ruang operasi tasbih di tangannya nggak bisa dilepas. Mulutnya ketika sudah dibius tetap omat amit. Dokternya tanya sama saya, amalannya istrinya Gus Miftah itu apa? Tadi ketika kita suntik, bahkan ketika dia sudah tidak sadar, tasbihnya tidak bisa dilepas. Karena istri saya tidak pernah lepas dari sholawat. Itulah alasan kenapa istri saya tidak bisa dipoligami. Karena sholawatnya luar biasa. Karena sholatnya luar biasa. Tapi bojoku luar biasa. Orang kayak bojone Andik ya Allah. Olah wong bojo kakan peraturan. Wong nang ora oleh ngerokok, ora oleh dolan, ora oleh nyekel duit. Gaweane mung kon golek duit tok. Lah kon ngono bojomu kon rabi karo tuyul wae, Dik. Kalau nyuwun sewu Gus, kalau yang istri saya nggak boleh rokok, saya setuju loh Gus. Nyuwun sewu Mas Yuda sampean ngerokok. Rokok sedino entek pirang bungkus? paling 3 bungkus. Sabungkus regane piro? 20.000. Kalau satu hari 60.000. Itu satu hari, belum 1 tahun, belum 15 tahun, belum 20 tahun. Hubungannya apa? Loh, kalau jenengan berhenti ngerokok 20 tahun, sampean iso tuku mobil 1. Wah, hebat. Ngono ya? Iya. Sampean ngerokok? Saya nggak ngerokok. Tuku mobil? Belum. Tapi berdasarkan penelitian, Ya. kata WHO, 20% orang meninggal karena merokok. Betul. Artinya yang 80% meninggal karena tidak merokok. Laki tidak rokok mati nih. Padahal aku ya ngerokok, Le. Mbak Nanda kalau cari suami senang yang ngerokok apa enggak? Enggak. Hah, aku. Lah gimana? Jantung saja dijaga, apalagi hatimu. Cocot. Berarti Gus Miftah ini NO. Apa itu? NO smoking. No. Jadi saat itu saya minta, istri saya bilang, udah nanti Bunda berdoa depan Ka'bah, baca sholawat yang banyak supaya pulang kita dikasih momongan sama Allah. Ya bah, nanti selepas ini saya akan ke Masjidil Haram, saya akan minta sama Allah, saya akan bersolat sebanyak-banyak kepada Rasulullah supaya kita dikasih momongan. Saya bilang lagi sama istri saya, tapi ya itu Bun, kenapa bah? Kalau cuma doa toh nggak bakal jadi. Langsung itu saya oke, gitu. Ngono caranya Dik gitu. Dan ternyata apa? Pulang dari umroh, subhanallah, keajaiban Mekah Madinah, keajaiban kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Istri saya hamil, Pak. Pulang dari Mekah. Lah ketika usia 8 bulan kandungan, saya mikir waktu itu, ya Allah, saya pengen menyambut kelahiran anak saya ketika saya haji. Karena kebetulan waktu itu musim haji dan saya belum pernah berangkat haji waktu itu. Umroh beberapa kali tapi belum bisa berangkat haji. Karena saya daftar reguler, ternyata harus ngantri 30 tahun. Coba. Akhirnya saya cuma punya uang waktu itu sekitar $3.000. Dan haji VVIP waktu itu saya harus bayar sekitar $12.000. Saya cuma punya uang $3.000. Saya nekat ke Jakarta, tak urus visa sendiri. Saya ngurus visa furodah waktu itu. Ya Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya kangen dengan Kanjeng Nabi. Ya Allah, Engkau memberikan aku momongan kedua ketika aku umroh. Saya pengen menyambut kelahiran anak saya ketika saya haji, ya Allah.
Tapi saya cuma punya uang $3.000 berangkat haji furoda waktu itu $12.000. Saya nggak banyak mikir. Kalau memang Engkau berkenan memanggilku ya Allah dengan jalan manapun, enteng bagimu ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Belajar kun fayakun ya Allah. Kita itu kalau ketemu orang kaya, yakin bahwa orang kaya itu bisa kemudian kita andalkan keuangannya. Tapi kita lupa, ada yang lebih kaya daripada dia. Siapa? Allah. Akhirnya saya daftar, seminggu visa itu turun. Kurang 10 hari, wukuf. Saya bingung, ditelepon sama pihak travel. Gus Miftah, kalau Anda pengen berangkat, tolong 2 hari ini dilunasi. Padahal kurang berapa? 12.000, saya baru bayar 3.000. Berarti kurang berapa? $9.000. Uang dari mana? Subhanallah, malam saya sama istri saya tahajud, sholat hajat, sholat witir. Dari jam 2 pagi sampai subuh, sholawat gak berhenti. Saya baca sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil unqat wa tangfariju bil kurab. Coba dilepaskan semua kesulitan oleh Allah. Wa tuqda bil hawaij. Dengan asma Muhammad semua hajat akan dikabulkan oleh Allah. Saya yakin waktu bil hawaij, waktu bil hawaij, wa tunalu bir rahaib. Saya minta ya Allah, kalau memang saya akan menjadi tamumu, pasti Engkau akan mudahkan aku ya Allah. Dah tidur, saya bangun jam 1 siang, ditelepon sama saudara. Gus, nanti malam kosong nggak? Kosong. Kebetulan jatahnya ngaji untuk anak-anak santri. Kalau Yudo sama Andik, ya insya Allah musim pandemi kosong kabeh. Bahkan kalau sekarang ada yang ngundang Andik ini dagel, langsung di DP. Yang DP bukan panitia, tapi Andik. Ojo mau batal lagi ya tak DP. Iya betul. Itu genep 10 tanggapan saya jual rumah. Sabar, serah apa. Akhirnya apa? Malam saya datang. Malam saya datang pengajian. Pulang saya dikasih amplop kata beli. Tapi kalau itu bayar $90.000 pasti nggak masuk. Uang saya kasih istri saya. Bunda, tadi ada bisaroh dari panitia pengajian. Kebetulan yang undang ini orang kaya. Nggak saya buka. Uang saya itu kan nggak pernah buka amplop. Bagi saya kan amplop nggak penting. Isinya toh. Maka kalau saya diundang pengajian di JTV kayak gini, saya nggak pernah mikir amplop. Karena yang mikir amplop itu Koperasi Haji, UT sama rumah sakit PHC Surabaya. Yang mikir kan itu bukan saya. Loh, kalau saya mikir, nah bahaya. Malah dikira panitia. Jenengan yang mikir UT? Ya UT, Koperasi Haji sama rumah sakit PHC Surabaya kok. Sampai yang mikir, aku sama Gus Miftah, sing mikir. Lho lah semikir aku sopo. Kenapa? Lah mikir gue ngopo? Cangkem murah kok dipikir. Akhirnya nggak saya buka. Malam saya berselawat lagi sama istri saya. Tinggal 1 hari tok. Ya Allah, ini gimana? Kita minta sama Allah. Maka kemudian ketika kita punya masalah, kita diajarkan sama Rasulullah. Fafirru ilallah. Larinya kepada Allah, jangan lari kepada manusia. Maka saya sering mengatakan apa? Kalau manusia itu dikasih masalah sama Allah, Allah tidak memerintahkan kita untuk mencari solusi hingga penat. Tetapi Allah hanya memerintahkan kita untuk sabar dan sholat. Itu saja. Maka ketika kamu dikasih masalah oleh Allah, yakinlah Allah akan memberikan solusi dan jalan keluarnya. Bukan yang lain. Dah saya yakin Allah pasti ngasih solusi. Saya minta sama Allah, sholawat sampai pagi. Lah subuh ini saya bilang sama istri saya, Bunda, tadi amplopnya dibuka. Begitu dibuka, di situ satu hal di luar ekspektasi saya. Ternyata amplop tadi isinya bukan rupiah tapi dolar. Isinya berapa? $10.000. Wow. Lah JTV orang mungkin, orang mungkin. Tapi kalau Yulianto ki murah dinyang. $10.000. Sementara yang saya butuhkan hanya $9.000. Coba, apa ngira? Nggak akan ngira. Bagaimana kemudian mekanisme Allah itu begitu luar biasa. Akhirnya saya bayar hari itu. Pak, saya lunasi. Bingung orang travel. Loh, kok ampuh menjenengan Gus? Yang ampuh bukan saya tapi siapa? Allah. Saya kasih $9.000. Saya masih punya $1.000. Yang 500 tak tinggal di rumah untuk para santri, yang 500 untuk saya berangkat. Subhanallah. Maka kenapa anak saya yang kedua saya kasih nama Mufti Nabil Ulayya Mekah Maulana Habibur Rahman? Karena ketika dikasih saya umroh di Mekah dan lahirnya ketika saya wukuf di Arafah.
Saya kasih nama Meka. Mau kaya awakmu, jenenge anake Jon. Kowe ngopo nangis? Nangis ngapa? Saya tuh Gus terus terang kemarin tuh saya bertengkar dengan istri saya. Terus? Kan saya kan sangat cinta dengan baginda Nabi Muhammad. Saya sudah cita-cita kalau anak saya lahir akan saya kasih nama Muhammad. Begitu anak saya lahir mau saya kasih nama Muhammad, istri saya nggak mau, Gus. Kenapa? Dia nggak mau dengan nama Muhammad. Kok iso lho? Lah anake wedok, Pak. Wedoke dhisikne. Wedoke dhisikne. Sing lucu tanggoku le, bojone meteng gawe rumah sakit, ndelalah macet. Ora iso nang rumah sakit ning dalan wis lahiran. Akan dikasih nama Jonathan. Oh, Jonathan. Brojol karena kemacetan. Jonathan. Maka malam hari ini saya ajak pemirsa semuanya dan kita yang ada di studio, kalau kemudian ada hajatmu yang belum dikabulkan oleh Allah, salah satu solusinya adalah perbanyaklah membaca sholawat. Maka kalau kemudian para kiai itu dalil sederhana kenapa sering kali diulang, innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, supaya kemudian nafas kita ini sini sholawat. Kowe tabuhan kaya ngono sholawati le. Sholawati. Bagaimana kemudian keajaiban sholat itu begitu nyata. Maka ketika saya sholawatan di depan mbak-mbak dunia malam waktu itu, mereka berpakaian seksi. Sebenarnya nggak seksi sih, hanya salah kostum. Lah orangnya tingginya 170, pakaiannya hanya 120. Jadi salah kostum. Salah kostum. Jadi itu pengajian yang paling menyenangkan sedunia. Ya, gimana tidak, ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Nanti siapkan pertanyaan kalau kamu mau tanya boleh. Siap. Atau nanti dari travel atau dari UT mau tanya boleh. Aku apian kok. Yo ben dikontrak meneh. Kalau kemudian sholawat ini kita lakukan terus menerus, apa kata Rasulullah? Nggak akan mungkin orang itu di neraka Rasulullah itu ridho. Nggak akan mungkin. Cintanya Nabi Muhammad kepada kita itu bukan kaleng-kaleng, tapi cinta kita kepada Muhammad kaleng-kaleng. Cintamu kadang-kadang kepada istrimu itu lebih besar daripada cinta kita kepada baginda Rasul. Kalau istri saya tanya begini, Abah lebih cinta siapa, Kanjeng Nabi? Saya jawab Kanjeng Nabi. Loh kenapa, Abah? Jelas Kanjeng Nabi pasti menyelamatkan. Istri kadang-kadang menjengkelkan. Ayo. Ayo. Kanjeng Nabi nggak bisa ditukar. Istri macam-macam, tukar kesuwen. Bojo kaya gula terus Mas. Bojomu ijolno pedet. Apik pedete malah. Tukar tambah. Ya Allah. Coba. Cintanya Rasulullah kepada kita bukan kaleng-kaleng. Bahkan kemudian Rasulullah mengatakan, aku tidak rela ketika melihat umatku masuk neraka. Ketika Kanjeng Nabi mau meninggal, yang disebut nama umatnya, ummati, ummati, ummati. Bagaimana sayang dia kepada kita? Tapi kita sering melupakan Rasulullah Muhammad SAW. Coba. Makanya istri saya tanya begitu, oh iya ya, baik ya, aku lebih cinta Rasulullah daripada kamu. Cinta Allah, cinta Rasulullah baru kamu, tak bilang gitu. Tapi alhamdulillah istri saya itu luar biasa. Saya selalu mengatakan kepada istri saya begini, Bunda ingat, istri yang baik itu adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Tapi ingat Yud, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Ngono wong lanang kok ada. Patune disoting. Mergo ono kamera. Pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak pergi meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Ngono carane ben cangkemmu larang iki carane ngono. Kowe duwe parikan ngono kira. Untuk orang bercinta. Kok orang bercinta ki ngopo? Cinta kok bercinta gitu. Cinta. Oh, cinta. Sebetulnya kalau saya pikir-pikir yang berat itu bukan masalah rindu, Gus. Tapi restu. Menaklukkan santri putri bukan dengan I love you, tapi dengan kobil itu. Wah, ngono. Enggak tekan, ora tekan. Wis angel. Angel tenan. Lah wong kuwi parikane mung siji kok, Le. Pripun? Kae lho. Apa? Sekeruat lawe tempe, ndasku mumet endasmu piye. Wis ana ngono kuwi kok. Nggih, Gus. Heeh, kita we. Ala basa. Maka subhanallah. Kecintaan Rasulullah kepada kita sudah nyata,
Tetapi cinta kita kepada Rasulullah itu gak ada apa-apanya. Saya malu kemudian ketika melihat sejarah Rasulullah Muhammad SAW dicemburi oleh pohon kurma yang ada di Masjid Nabawi. Awal-awal Rasulullah dakwah kepada masyarakat Madinah, beliau menggunakan pohon kurma sebagai tempat bersandar. Jadi kalau khutbah itu ini pohon kurma, Kanjeng Nabi bersandar begini. Ketika umat semakin banyak, sahabat dan umat saat itu membuatkan mimbar untuk Kanjeng Nabi. Coba. Begitu Kanjeng Nabi khutbah di mimbar itu ada suara orang menangis terseduh-seduh. Semua yang hadir penasaran, ini suara tangisan dari mana? Tengok kanan kiri nggak ketemu. Akhirnya Rasulullah mendengar tangisan itu ternyata dari pohon kurma itu yang jaraknya hanya sekitar 7 meter dari Rasulullah Muhammad SAW. Menangis terseduh-seduh. Kanjeng Nabi bertanya, wahai pohon kurma, kenapa engkau menangis? Apa jawaban pohon kurma? Bagaimana aku tidak menangis Rasulullah? Hari ini engkau berpaling dariku. Hari ini engkau meninggalkan aku. Maksudnya, dari kemarin engkau ketika khutbah bersandar kepada aku. Tapi hari ini engkau meninggalkan aku, wahai Rasulullah. Hati yang mendua, kata pohon kurma. Akhirnya apa? Rasulullah tersenyum. Begitu cintanya pohon kurma itu kepada Rasulullah. Coba. Akhirnya Rasulullah memberikan 2 opsi kepada pohon kurma ini. Wahai pohon kurma, kamu saya kasih 2 opsi, kamu pilih yang mana? Apa itu Rasulullah? Yang pertama, kamu akan menjadi pohon kurma yang hidup selama-lamanya di dunia ini, atau kamu besok akan menemaniku menjadi salah satu pohon yang hidup di taman surga. Jawaban pohon kurma ini apa? Wahai Rasulullah, saya pengen menemanimu di surga. Saya pengen menjadi salah satu pohon yang hidup di taman-taman surga. Pohon kurma cinta dengan Rasulullah masuk surga. Bagaimana dengan kita? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikut Rasulullah. Kalau kamu cinta sama Allah, ikuti Rasulullah. Maka kemudian apa? Man ahya sunnati faqad ahabani. Kita hidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Maka hari ini yang mengatakan mohon maaf, memperingati Maulid Nabi bid'ah, saya jawab, kalau kamu bilang bid'ah, MTM, MCK. Kenapa Gus? Kamu bijak. Ora trimo apa. Oh, enak amat. PCK. MTM PCK. Abu Lahab yang sekedar cinta dengan Kanjeng Nabi ketika lahirnya saja, siksa kuburnya dikurangi. Bagaimana kemudian umatnya Rasulullah yang mencintainya? Coba. Kita juga masih ingat satu ketika Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga. Tok ke karo Gusti Allah dari surga. Gara-gara apa? Nabi Adam dan istrinya, siapa istrinya? Hawa. Salah. Bu Adam. Oh, iya. Banter salah. Banter salah. Bu Adam. Sebutannya itu Bu Adam, tapi namanya Hawa, Gus. Oh, Hawa. Nggih. Bojone Pak Yudo jenenge Bu Yudo. Bojone Andi jenenge Budak. Bundik kok budak ya. Coba keluarkan dari surga gara-gara melanggar. Hati-hati ya, ini pemain-pemain hoax. Nabi Adam itu korban hoax, dikeluarkan dari surga. Apalagi yang membuat hoax haram masuk surga. Dikeluarkan dari surga gara-gara iblis membuat hoax. Hoaxnya apa? Hawa, ini loh buah yang paling enak di surga. Padahal itu adalah larangan, fala taqrabah hadhihi syajarah. Ternyata apa? Siti Hawa ini terprovokasi oleh iblis. Akhirnya apa? Merajuk kepada Adam untuk mengambilkan buah dari pohon ini. Makanya salah milih si Hawa itu. Makanya kalau dibojo diajak makan, ayo dek makan. Makan di mana? Pasti istri itu jawabannya satu, terserah. Kenapa istri itu kalau diajak makan jawabannya makan di mana terserah? Karena istri pernah punya pengalaman salah milih makanan. Lah yo ning surga apa-apa oleh kok milih kuldi gitu loh. Lah salah milih makanan, maka jawabannya pasti terserah. Oh pemenang sing ngajak Andik, dek makan di mana? Terserah. Bukan kok salah milih makanan karena istrinya tahu Andik ra duwe duit. Jawabannya bukan terserah, tergantung minumannya. Mas Gus minta. Apa? Milih istri itu kalau kita ngajak ke kafe, dia pilih minum apa? Itu kita karakternya bisa kelihatan. Kalau minumnya es jeruk, berarti itu ceweknya romantis. Oh, romantis. Kalau milih es teh? Es teh berarti dia itu penyabar. Tapi kalau ceweknya kok mintanya apa? Air putih, apa tawar? Ya. Itu berarti ceweknya kencing manis. Kencing manis. Kok kepala penyakit. Ya, cintaku kepada pemirsa JTV itu seperti air putih.
Kok bisa, Gus? Sederhana tapi dibutuhkan. Aku yo ono wae tetepan kok. Ya padha karo cintamu kepada Permesa JTV, seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya? Wujudnya tidak nampak tapi hakikatnya bisa dirasakan. Anget. Orang percaya jajalan. Kulino. Orang aku mau bisa tok. Akhirnya apa? Dikeluarkan dari surga. Berpisahlah di antara mereka. Bainal masyriq wal maghrib, antara timur dan barat. Nabi Adam dibuang ke barat di satu negara namanya Mesopotamia. Siti Hawa dibuang ke timur di satu negara namanya Hindia. Berpisah selama 200 tahun, saling mencari. Mereka berdoa, ya Allah, kulo kangen kali Mas Adam. Adam juga berdoa, ya Allah, kulo kangen kali Hawa. Saling cari mencari. Coba Siti Hawa nyari Adam, kulei sampai diceluk, sayang, apa kowe krungu? Adam jawab ora gitu kan. Adam sopo tuh jadi? Nabi Adam, Pak Adam sopo? Lah masa zaman dulu sudah ada saya. Mbak kira Adam Suseno. Bojone Inul aku. Nabi Adam dari barat nyari Siti Hawa sambil nyanyi, hatiku rasane loro. Coba cari. Sampai akhirnya Nabi Adam teringat di pintu surga itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kita sering nyanyi tau Miftahul Jannah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi gitu. Nabi Adam tangannya diangkat, dia berdoa secara khusyuk, ya Allah, demi kemuliaan nama Muhammad yang tercantum di pintu surga, please ketemukan aku dengan istriku Siti Hawa. Langsung dijawab. Masa Adam nggih, please gitu. Kan Nabi Adamnya milenial. Temukan aku dengan istriku Siti Hawa. Subhanallah, langsung dijawab oleh Allah, Adam, selamat, SMS Anda diterima. Wow. Akhirnya Nabi Adam bisa ketemu dengan Siti Hawa gara-gara apa? Gara-gara sholawat. Ketemunya di mana? Di Jabal Rahmah. Makanya kenapa disebut Jabal Rahmah? Jabal kasih sayang. Disitulah pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Maka malam hari ini yuk Mas TV sama Mas Yudo, kita ajak jamaah di studio dan di rumah bersolawat bersama-sama, supaya kecintaan ini akan semakin mendalam dan pertemuan ini semakin berkah. Amin. Serta semuanya mendapatkan sahabat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saben malam Jumat ya, dikendai. Isa ora wae, rasa diwalik. Kowe ngaji aku ngendak ning kono. Ora iso mulih. Ora iso mulih. Wis bayaran ra tenanan. Ya. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sak kalimah.